Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Judo Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Anda di tayangan Judo Channel pada program Kitab Akhlaqul Banin. Jadi kita akan membahas tentang adab-adab yang sudah pernah Anda bahas sebelumnya, yaitu tentang adab berjalan. Masih melanjutkan tentang adab-adab berjalan, dan Anda juga nggak perlu lagi jelasin betapa pentingnya kita memiliki adab. Apalah arti orang berilmu tanpa memiliki akhlak dan adab yang baik. Oleh karena itu, walaupun kita tidak punya ilmu yang luas, tapi kita memiliki adab, itu akan menjadi jalan selamat buat kita di antara manusia dan tentunya khususnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitabnya, Kitab Akhlaqul Banin jilid 3 karangan Umar bin Ahmad Baraja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pasal yang keempat ya. Wa alla tatalaffata biduni hajah au tataharraka biharakatin ghairi laiqah. Jadi ketika kita ada berjalan ini, jangan juga kebanyakan lihat kanan kiri, jangan sering menoleh dah. Kecuali mau nyebrang, kalau nyebrang pantas dah tuh. Mau nyebrang kita lihat kanan kiri gitu nih, kita lihat. Tapi kalau nggak ada hajat, kalau nggak ada apa-apaan ya udah jangan suka tuh, jalan lihat sini. Jalan lagi lihat sini. Lihatin, jangan, itu adab tuh, nggak baik. Orang bisa ketahuan dari cara berjalan ini, orang kurang adab nih jalannya. Kemudian juga autataharraka biharakatin ghairi laik. Jangan juga kita punya banyak gerakan-gerakan yang nggak layak, nggak pantas dilihat muka itu, nggak pantas dilihat mata tuh, nggak enak dilihatnya itu. Jangan suka tuh kita bergerak dengan gerakan-gerakan yang nggak layak. Dan bahasa kita tuh jangan banyak bertingkah dah. Ada jalan biasa nih, jalannya model-model digaya-gayain gitu, jangan. Udah, pokoknya sekiranya nggak pantas untuk dilakukan ketika berjalan atau dimanapun, dalam akhlak apapun kita berada semua melakukan gerakan yang nggak pantas, lompat sini lagi duduk, lompat sana lompat sini, Allah, itu disebut dengan adab. Nah itu tidak dianjurkan. Jadi jangan pakai gitu dah. La siyama idza kana fiha tashabbuhun bin nisa. Dan satu lagi, kita juga jangan sampai gerakan jalan kita menyerupai perempuan atau tingkah laku kita menyerupai perempuan. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Sungguh Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dari gaya jalannya, gaya bertingkahnya, gaya ngomongnya, semua dah yang bisa menyerupai perempuan itu dilaknat sama Rasulullah SAW. Bukan nama Rasulullah dilaknat, tapi sama Allah SWT dilaknat. Nah ini kan lagi model nih, lagi zaman akhir zaman nih. Orang banyak LGBT, orang suka sama jenis. Allah yarham. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang model begini. Kita jauhin dah, mudah-mudahan ya Allah ya Rabb ya. Lagi banyak nih, dan terutama ini perkembangan LGBT ini lagi masif, lagi berkembang, tapi kita nggak tahu aja. Makanya kita harus waspada juga nih, anak-anak kita ya, saudara-saudara kita semua kita waspada juga nih. Karena sekarang lagi akhir zaman, banyak LGBT, banyak hal yang suka sama jenis. Memang agak sulit diketahui, tapi juga kita bisa mengetahui kecurigaan kita kepada orang yang sering berdua mulu nih, masuk ke kamar, ke kosan berdua. Nah tuh hati-hati tuh ya hati-hati tuh. Dulu orang tua kita ngelarang kita pada perempuan, siapa itu. Tapi ketika ajak laki-laki, teman laki-laki ke kamar, gak apa-apa. Tapi mulai sekarang kita rada ngeri. Mulai sekarang kudu waspadain orang tua ketika anaknya bawa teman laki-laki ke kamar, tuh harus waspada lah. Kita ngeri juga dah, Allah. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhin dari hal yang model begitu. Lanjut ke kitab wa an la tata'ammadan nazara fin nawafiz wal abwab. Nah ini juga nih, ketika Anda berjalan itu, kalau kita lagi jalan di gang rumah atau di daerah komplek atau lainnya, jangan suka ngelihat nazarun nafiza wal abwab, suka ngeliatin jendela-jendela rumah orang. Jangan suka ngeliatin pintu-pintu rumah orang yang kalau kita nggak ada hajat. Ini kan kebanyakan nih orang nih kalau lagi jalan tuh suka, ada tuh orang modelnya begitu, ketika lagi jalan demen banget ngeliatin jendela orang, demen banget ngeliatin pintu rumah orang dan lain-lain. Nah itu adab tuh, jangan kayak gitu ya. Bisa jadi di dalam rumah itu ada kondisi yang nggak pantas kita lihat, dan itu menjadi adab. Maka kalau kita main ke rumah orang, jangan suka mandang pintu kamar orang, jangan suka mandang jendela rumah orang dan lain-lain. Itu adab ya, adab kita berjalan.
Tapi sekarang Ane pernah nanya sama murid Ane, itu kenapa sih kalau jalan suka ngeliat ke jendela rumah orang? Kan kalau sekarang jendela model rumah orang tuh modelnya kayak ada kacanya. Jadi ternyata murid Ane ini kalau lagi jalan dia pengen ngaca. Jadi kalau jendela yang ada kacanya tuh dia sebenarnya ngaca, bukan kayak jendela gitu. Ya Allah, mulai sekarang jangan dah, bisa jadi gitu diwaspadai nanti tersangka maling gitu, ngeliatin pintu orang, ngeliatin jendela rumah orang, jangan ya. Dan kemudian ada apa lagi? Ada berjalan di dalam kitab Akhlakul Badin ini, aufi wujuhil marina warrakibin. Jangan suka nih kita ngeliatin orang yang lagi jalan, wajahnya kita liatin. Orang yang lagi berkendara juga kita liatin. Mentang-mentang kita nggak jalan nih, atau kita sama-sama jalan, ada orang jalan kita liatin mukanya. Orang lagi naik motor kita liatin mukanya. Itu nggak boleh, adab. Jangan nggak ngajarin. Rasulullah SAW nggak ngajarin. Di dalam kita Akhlakul Badin itu merupakan adab. Oke, kalau kita jalan seperlunya aja jalan. Kalau emang orangnya cukup selihat mata kita aja, saling menyapa. Jangan ketika itu nyapa dilihatin oleh perempuan, itu lihatin, entepin perempuan. Wah, bukan jangan, itu nggak boleh ya. Wah, khususan nisa al ajnabiyah tuh, khususnya kita anak laki-laki nggak boleh tuh mandang perempuan yang bukan mahramnya. Ini nggak perlu dijelasin lagi dah, antum semua udah pinter dah nih kalau yang model gini. Fa innan nazar ilaihinna haram, karena sesungguhnya mandang perempuan yang bukan mahram itu adalah haram ya. Li'annahu yazra'u syahwah fil qalbi, karena akan menimbulkan syahwat di dalam hatinya. Wa yu'addi ila afkarin fasidah, dan bikin pikiran kita ini jadi kotor, pikiran kita jadi rusak dah tuh, tersebab keseringan mandang. Ada itu setan masuk ke pikiran kita jadi kotor dan pikiran kita rusak dah ya. Jangan suka tuh kita mandang perempuan yang bukan mahram kita. Summa ila ma'syati zina, dan yang paling parah lagi ketika kita keseringan mandang perempuan yang bukan mahramnya berdampak pada perbuatan zina. Ya. Wal iyazu billahi minha, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Akhlakul Badin ini, di dalam surah An-Nur ayat 30, qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga dan memelihara kemaluannya. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Kemudian dalam kitab kita lanjutkan lagi, wa an la tamshi baina marrataini faqad warada fil hadis nahyun an zalik. Jadi kita juga jangan nih ketika kita jalan, jangan suka jalan di antara kedua perempuan ya, yang bukan mahramnya, karena khawatir yang model begini nih ya, khaufa an yamassa rajulun imra'ata laysat bimahramin aw yanzur ilaiha, takut hal-hal nih kejadiannya berabe nih. Disebutkan di dalam hadis tentang larangan itu karena khawatir orang laki-laki dapat menyentuh perempuan yang bukan mahramnya dan dapat memandang menjadi pandangan syahwat kepada perempuan yang bukan muhrimnya. Ini yang dikhawatirkan. Jadi itu juga semua pada tahu dah kenapa yang dilarang dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke pasal yang kelima, wa iza ra'aita jama'atan yatakhasamuna faminal adabi an tusliha bainahum iza istata'ta. Nah, ini nih, kalau kita ngelihat ada sekelompok orang nih lagi berantem, lagi ribut ya, faminal adab an tusliha bainahum, dan merupakan adab tuh kita melerai, kita pisahin nih orang yang lagi berantem. Kalau kita sanggup untuk mendamaikan, damaikan tuh orang yang lagi berantem. Kalau nggak sanggup, inti lapor kepada orang yang bisa berkuasa untuk memisahkan itu orang. Intinya kita jangan diem, minimal kita ada perbuatan-perbuatan yang merupakan adab kita, tidak ada perpecahan di situ, perpecahan sesama umat muslim, perpecahan karena kita semua saudara. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah dua orang saudaramu yang sedang berselisih. Jadi kita disuruh nih, jangan sampai ada saudara kita yang berantem, berselisih dan lain-lain, dan merupakan adab tuh kita mendamaikan, meleraikan ya. Tapi emang nggak semua orang bisa, misalnya kalau dia berantem pakai golok kayak rebot juga nih.
pakai golok, pakai senjata tajam. Nah, kita harus aduin dah tuh ke pihak yang berwajib dah tuh. Ya. Intinya kita jangan diam. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis syiyami was salati was shadaqah." Maukah ku beritahu kalian sesuatu amalan yang lebih baik derajatnya daripada syiyam, puasa, was salat, was shadaqah dan sedekah? Kemudian dijawab oleh para sahabatnya, qalu bala. Qala islahu zatil baini fa inna fasadata zatil baini huwa halikah. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, perbaikilah hubungan orang-orang sesamamu, karena kerusakan hubungan antar sesamamu itulah yang menjadi pencukur. Jadi yang bikin habisnya urusannya, habis dah semua pahala dan lain, karena kerusakan kita nih, selek dah bahasanya, marahan dan lain-lain. Itu menjadi pencukur amal ibadah kita semua. Ya, sia-sia dah kita semua. Dilanjutkan dalam hadis ini, la aqulu tahliku sya'ar walakin tahlikud din. Aku tidak mengatakan bahwasanya mencukur seperti mencukurnya rambut, walakin akan tapi tahlikud din, dapat mencukur agama. Dan Nabi juga ngajarin nih, ketika kita lagi mau meleraikan atau memisahkan, mau damaikan agak sulit nih, susah nih kayak romane, wa iza lam tastati fabta'id anhum. Kalau kita nih nggak sanggup ya untuk mendamaikannya, kata Nabi, fabta'id anhum, menjauh dah kita, menjauh dah dari orang-orang model begitu. Wala tashtarik ma'hum au tatafarraj alaihim, dan kita juga jangan sampai ikut serta bersama mereka semua tuh lagi berantem ya, atau au tatafarraj alaihim, atau kita nyaksiin. Jangan dah, kita nggak boleh ikut serta ada di situ, dan kita jangan juga nyaksiin. Jadi kalau ada berantem kita nggak sanggup nih misahin, aduh kayaknya nggak bisa dah, dan ente udah berusaha pisahin juga dia nggak mau juga, udah dah ente menjauh dan jangan ada di situ, dan ente jauh, udah selesai. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau kita lebih baik kita panggil orang yang berkuasa situ, kira-kira dia mampu nih kayak misain nih, mampu nih untuk mendamaikan dan lain-lain. Ya udah, ya akhir ente datang ke dia, datang ke orang-orang situ, Pak RT, kayak Pak RW, Pak Lurah, semua dah, atau jagoan situ ente panggil. Wa kadzalika iza sadafta unasan yamzahun aw yatakallamuna bi kalamin ghairi la'iq. Begitu pula ketika kita menjumpai orang-orang yang sedang bersenda gurau, aw yatakallamuna bi kalamin ghairi la'iq, atau perkataan yang tidak baik. Jadi ketika ada orang yang sedang bercanda nih, yang berlebihan, bercanda berlebihan, atau berkata yang tidak pantas, yang enggak ngomongnya jorok, ngomongnya rusak dah, aduh enggak bener dah nih. Orang merokan kan kita nih anak-anak muda, anak-anak ya antara SMA, kuliah, atau yang kadang bapak-bapak juga pada nongkrong juga. Itu kalau ada perkataan, omongan yang nggak enak, omongan yang nggak pantas, maka kita harus fabta'id anhum, kita jauhin dah dia. Jadi jangan sampai tashtarik ma'hum, kita ada berserikat di situ, kita ada nyampur di situ, atau kita nyaksiin, nah kita jauhin. Dan kita disuruh oleh Nabi untuk menjauhi hal-hal tersebut. Au yu'zunaka bikalimatim, atau mengganggumu dengan kata-kata mereka. Jadi ada kata-katanya nih yang nggak enak, bikin kita nggak enak, nggak nyaman. Jadi kalau kita nemuin orang yang sering bercanda, bersenda gurau, kemudian perkataannya yang nggak baik, perkataannya yang buruk, kemudian kata-katanya juga hina kita, mengganggu kita, pokoknya nggak enak dah bahasa-bahasanya ya. Maka kata Nabi, fa'arid anhum wala tubali bihim, maka kita disuruh menjauh. Bahkan kita wala tubali, nggak usah peduli dia mau ngomong apa kek, dia mau kita menjauh aja dah, itu lebih aman. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Akhlaqul Ibadah kita. Ringkas tapi berbobot. Insya Allah dengan kita nerapin, kita selamat dalam pergaulan, dalam kehidupan kita, insya Allah aman. Amalan biqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iza sami'ul lagwa a'radu anhu. Jadi surah Al-Qasas ayat 55 yang mengatakan bahwasanya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka pun berpaling darinya. Surah Al-Qasas ayat 55 ya. Wa fil ayatil ukhra, di dalam ayat firman Allah Ta'ala yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Surah Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang ialah yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hati, dengan tawadu. Wa iza khatabahumul jahilun, apabila orang jahil menyapa,
mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Entah itu dia bisa berzikir, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, apa aja dah. Intinya gak diladenin tuh orang-orang jahil menyapa mereka dengan perkataan yang bikin hati kita gak enak dan lain-lain. Jangan ditanggepin. Jadi emang dari Nabi Muhammad SAW udah ngajarin model begitu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ngajarin kita kalau kita ketemu manusia model-model begini. Ternyata kalau sudah dipersiapkan obatnya nih, kan ada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ngajarin kayak gini, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ngajarin seperti ini. Berarti memang bakal ada kita kedapetan orang yang model begini. Kalaupun kita nggak ketemu orang-orang model, bisa jadi dia ngomong di belakang kita, ya bisa jadi tuh gitu. Pakai bahasa keselamatan dah tuh, kata-kata yang bikin kita selamat dari otak. Kita istighfar aja dah, aman dah tuh bahasa istighfar kita ketika kita ngadepin model-model orang-orang yang model begini. Ada yang ngebully kita, ada yang ngeledekin kita, ada yang ngecakin kita, dan ini udah kita keluarin bahasa keselamatan aja. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, gitu ya udah cukup. Wa qala syair yukhatibni syafi'u bikulli kubhin wa akrahu an akuna lahu mujibah. Ini ada sebuah syair yang Masya Allah ya, tentang masalah ada berjalan ini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, bagaimana sikap kita untuk menanggapi model-model orang begini ya. Di dalam syair ini, yukhatibni syafi'u bikulli kubhin. Orang bodoh berbicara kepadaku dengan setiap perkataan yang buruk. Wa akrahu an akuna lahu mujiban, dan aku tidak menjawab sama sekali. Yazidu safahatan wa azidu hilman. Ia menambah kebodohan dan aku menambah kesabaran. Ka'udin zadahu ihraqu tibah. Seperti kayu gaharu yang dibakar tuh semakin lama semakin harum. Tuh dahsyat. Jadi kalau kita nanggepin orang-orang yang mencela kita, yang ngatain kita, yang ngebully kita, apapun yang perkataan yang bikin gak enak di kuping, apalagi di hati, udah diemin aja. Kita banyakin istighfar, banyakin zikir yang mengandung keselamatan. Dan itu orang yang ngomong, orang bodoh itu ngomong ke kita, dia akan semakin bodoh, dan kita yang diem akan menambah kesabaran kita. Seperti layaknya kayu gaharu yang dibakar kan panas tuh, tapi semakin wangi, semakin magom martabat derajat kita semakin naik tuh. Makanya kalau kita kadang kan kalau bercanda orang diem tuh agak repot gitu ya, agak repot karena serem juga. Diem-diem, wah luar biasa nanti. Sahabat Judi dimanapun berada, namanya kita berteman, namanya kita ya bersosialisasi, pastikan ada perkumpulan di antara teman-teman akrab kita dan lain-lain. Dan kadang-kala memang teman nggak mengontrol, bercandanya nggak ngontrol, kemudian omongannya juga ada kontrol. Nah sikap kita adalah hati-hati, kita menjaga kestabilan tuh pertongkrongan kita itu. Kalau emang ada hal-hal itu udah, ente kalau nggak suka jauhin aja udah, pura-pura kemana kek. Kalau pengen nggak nyakitin pertemanan ente, nih jangan udah nih dipanggil sama orang tua, ada telepon, ada apalah alasan ente. Kemudian bisa juga kita diemin ketika ada orang mencaci maki, kita diemin. Memang sih rasanya sewot, agak nggak gampang. Kalau ngomong tuh gampang, tapi ketika prakteknya rasanya kita sewot aja. Selama ya makanya kan kata Nabi, kalau kita benar-benar nggak kuat, udah kita kabur aja tuh, kita pergi aja. Nah mudah-mudahan pembahasan kitab Akhlak Libanin ini masih pasal yang ke berapa tadi? Pasal ke 4-5 ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan pasal berikutnya masih tentang adab berjalan. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu channel dimana berada. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terbaru. Ana Derobi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.